Kamu baru kerja sehari, tapi sudah berani atur-atur waktu majikanmu? Kamu itu cuma sopir miskin. Nada dingin itu menusuk, tapi Raihan tidak bereaksi. Di balik kaca mobil yang berlapis kemewahan, dua dunia mulai bertemu. Yang satu datang dengan kesombongan, yang lain dengan ketenangan. Namun keduanya belum tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Halo para penonton Dewa Nara dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sambil menyimak alur cerita ini, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit sore di Jakarta tampak begitu mewah dari lantai 30 Hotel Wijaya Imperial. Lampu-lampu kota berkelip seperti perhiasan mahal. Namun bagi Aurel Wijaya, semuanya terasa hambar. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, mengenakan gaun putih dari perancang terkenal. Di tangannya, segelas anggur merah hanya disentuh bibir, tak pernah diminum. Di belakangnya, suara sepatu tinggi bergema di lantai marmer. Rapat dewan direksi sudah selesai, Nona, ujar Sylvia, asisten pribadinya yang setia. Aurel tidak menoleh. Bagus, suruh mereka kirim laporan ke mejaku. Dan tolong, jangan biarkan siapapun masuk ruanganku tanpa izin. Nada suaranya datar, tapi penuh wibawa dingin. Sylvia menunduk sopan. Baik, Nona. Sebelum keluar, ia menatap Aurel sebentar. Menyadari lagi betapa kesepian wanita itu meski dikelilingi kemewahan. Malamnya, pesta ulang tahun Aurel diadakan di ballroom hotel megah milik keluarganya sendiri. Wartawan, selebritas, dan rekan bisnis datang silih berganti. Kamera berkilat, pujian mengalir, tetapi di balik senyumnya, Aurel merasa hampa. Selamat ulang tahun sayang, suara berat Leonard Wijaya, ayahnya, terdengar dari belakang. Ia datang terlambat. Seperti biasa, Aurel tersenyum tipis. Terima kasih Papa, aku kira Papa lupa lagi. Papa tidak lupa, hanya sibuk, selalu sibuk, jawab Aurel lirih. Leonard memandang putrinya penuh makna. Kamu sudah dewasa Aurel, tapi Papa harap kamu belajar satu hal. Kekayaan bukan segalanya. Aurel mengangkat alis. Papa ingin aku hidup sederhana. Tidak semua orang dilahirkan untuk jadi biasa, Pak. Leonard tersenyum pahit. Justru itu yang membuatmu kesepian. Kalimat itu menusuk, tidak karena keras, tapi karena benar. Beberapa hari kemudian, Aurel duduk di kursi belakang mobil mewah keluarganya, sibuk dengan ponsel. Sylvia, katanya tanpa menatap. Sopir yang lama sudah berhenti? Ya, Nona, katanya istrinya sakit, dan penggantinya baru mulai hari ini. Aurel mendesah. Semoga tidak seperti yang sebelumnya. Aku tidak suka sopir yang banyak bicara. Pintu depan terbuka. Seorang pria muda masuk ke kursi pengemudi dengan sikap sopan. Tubuhnya tegap, raut wajahnya tenang. Namun matanya tajam, seperti menyimpan cerita. Selamat pagi Nona, nama saya Raihan, sopir baru keluarga Wijaya. Nada suaranya dalam, tenang, dan penuh hormat. Aurel menatap dari kaca depan. Pakaiannya sederhana, jam tangannya murahan, dan senyumnya terlalu jujur untuk dunia seperti miliknya. Raihan, ulang Aurel. Kamu tahu aturan di sini? Saya akan belajar Nona. Jawabnya singkat. Bagus. Aturannya sederhana. Jangan bicara kecuali ditanya. Dan jangan menatap saya. Dari kaca spion itu, Raihan hanya mengangguk, memutar mesin tanpa membantah. Mobil melaju pelan keluar dari garasi. Di dalam kabin yang mewah, hanya ada suara lembut musik klasik dan detak jam di pergelangan tangan Aurel. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aurel merasa diperhatikan bukan karena statusnya, tapi karena dirinya. Dan itu membuat dadanya berdebar. Tanpa ia tahu alasannya, Aurel duduk bersilang kaki di kursi belakang.
menatap layar ponsel. Tangannya sibuk menggulir jadwal rapat dan pesta amal. Di kaca depan, Raihan fokus pada jalan. Wajahnya tenang meski klakson saling bersahutan. "Raihan," suara Aurel memecah keheningan. "Kenapa mobilnya pelan sekali? Aku harus sampai di kantor sebelum jam 9. Raihan melirik arloji. "Masih pukul 8:05, Nona. Saya perkirakan 10 menit lagi tiba." Aurel menghela napas. Jengkel. "Kamu baru kerja sehari, tapi sudah berani acer-acer waktu majikanmu?" Nada dingin itu menusuk. Tapi Raihan tidak bereaksi. Ia hanya berkata pelan, "Maaf Nona, saya hanya tidak ingin mobil ini menabrak karena terburu-buru." Aurel memutar bola mata. "Sopir lain biasanya tahu cara menyenangkan saya. Kamu terlalu kaku." Raihan menatap lurus ke depan. "Tugas saya bukan menyenangkan, Nona. Tugas saya memastikan Anda selamat." Kata-kata itu membuat Aurel terdiam sesaat. Ada nada tegas di balik kesopanan Raihan. Sesuatu yang tak biasa ia dengar dari seorang bawahan. Setibanya di kantor pusat Wijaya Group, Aurel keluar dengan langkah angkuh. Para karyawan memberi salam hormat, menunduk sopan. Namun di balik punggung mereka berbisik, "Itu Nona Aurel, cantik tapi dingin." Katanya semua staf baru takut padanya. Aurel mendengar samar-samar. Tapi ia sudah terbiasa. Di dunia bisnis ayahnya, kelembutan sering dianggap kelemahan. Siang harinya, setelah rapat panjang, Aurel kembali ke mobil. Raihan sudah menunggu di depan lobi, membuka pintu untuknya. "Sudah siap, Nona? Jangan terlalu formal." "Aku bukan ratu," kata Aurel setengah bercanda. Raihan menatapnya sebentar. "Tapi kadang Nona memang tampak seperti itu." Aurel menoleh cepat, separuh tersinggung, separuh terkejut. "Seperti apa maksudmu?" Raihan tersenyum samar, seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, tapi jarang mendengar. Keheningan melingkupi kabin. Musik lembut mengalun, tapi hati Aurel terasa bergetar aneh. Tak ada yang berani berbicara padanya seperti itu sebelumnya, apalagi seorang sopir. Sore menjelang malam, Aurel kembali ke rumah besar keluarga Wijaya. Ia melepas sepatu, menatap lenggit-lenggit kristal ruang tamu, lalu berkata pada Sylvia, "Orang itu, sopir baru, Raihan." "Aneh sekali." Sylvia menatap penasaran. "Aneh bagaimana, Nona? Dia tidak takut padaku." Sylvia tersenyum tipis. "Mungkin karena dia tidak melihatmu sebagai seseorang yang menakutkan." Aurel mendengus pelan. "Atau mungkin dia belum tahu siapa aku." Ia berjalan menuju balkon kamarnya, memandangi kota yang berkilau di bawah sana. Dalam hati, Aurel mencoba menepis rasa heran yang terus tumbuh. "Kenapa aku memikirkan kata-katanya terus?" Namun jauh di tempat lain, di kamar kecilnya di area staf, Raihan menatap foto tua yang ia simpan di dompet. Foto dirinya bersama seorang pria paruh baya di depan papan, bertuliskan Hotel Arka 2005. Tatapannya penuh tekad. "Aku tak datang untuk dendam," bisiknya pelan. "Tapi Tuhan, tolong aku buktikan sesuatu pada mereka." Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menembus jendela kamar Aurel. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Cantik, berkelas, sempurna. Tapi matanya terlihat lelah. Malam tadi, ia hampir tak tidur karena memikirkan kalimat Raihan yang sederhana, tapi menancap kuat, seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, tapi jarang mendengar. "Kenapa aku harus terganggu oleh ucapan seorang sopir?" Gumamnya kesal, mencoba menepis rasa tak nyaman yang justru membuatnya ingin tahu lebih banyak. Beberapa jam kemudian, Aurel sudah siap berangkat menghadiri rapat penting dengan investor asing. Ia turun dengan sepatu hak tinggi berwarna perak, langkahnya mantap. Raihan sudah menunggu di depan pintu mobil, berdiri tegak dan sopan. "Selamat pagi, Nona." Aurel hanya membalas singkat, menatap ponsel tanpa ekspresi.
Mobil melaju pelan keluar dari halaman rumah besar itu. Udara pagi terasa jernih, tapi suasana di dalam mobil menegang dayam-dayam. Setelah beberapa menit, Raihan menoleh sedikit. "Nona, maaf, apakah kita langsung ke kantor pusat? Atau mampir dulu ke lokasi proyek?" "Langsung saja," jawab Aurel cepat, tanpa menatap. Namun belum 5 menit berlalu, ponselnya bergetar. Telepon dari Sylvia. "Ya Sylvia, aku di jalan," suara di seberang panik. "Nona, rapatnya dipindahkan ke lokasi proyek, bukan di kantor. Investor sudah di sana." Aurel terkejut, lalu menatap Raihan dengan tajam. "Kenapa kamu tidak memastikan dulu tempat rapatnya? Sekarang aku bisa terlambat." Raihan tetap tenang. "Saya sudah tanya Nona, tapi Anda bilang langsung ke kantor. Dan kamu tidak berpikir untuk mengonfirmasi?" seru Aurel. Suaranya meninggi. Raihan menarik napas, lalu menatap ke depan lagi. "Saya hanya mengikuti perintah Nona. Bukankah itu yang Anda minta?" Hening, kata-kata itu memantul di telinga Aurel seperti tamparan halus. Mereka tiba di lokasi proyek 15 menit kemudian. Aurel bergegas turun tanpa berkata apapun, meninggalkan Raihan berdiri di bawah terik matahari. Beberapa staf memandang sopir baru itu dengan tatapan heran. Namun Raihan hanya tersenyum tipis dan kembali ke dalam mobil. Di dalam gedung, Aurel mencoba menutupi emosinya. Namun sepanjang rapat, pikirannya terus melayang pada kejadian barusan. Ia jarang disalahkan, apalagi oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih rendah darinya. Namun kali ini, entah kenapa, ia merasa bersalah. Sore harinya, setelah rapat usai dan semua orang pulang, Aurel menatap keluar jendela proyek. Raihan masih di sana, memarkir mobil di bawah pohon, menunggu tanpa mengeluh. Keringat membasahi pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia bahkan membantu salah satu petugas keamanan yang kesulitan mengangkat kotak. Aurel menggenggam ponselnya erat. Ada sesuatu yang berbeda pada pria itu. Sesuatu yang membuatnya tak nyaman sekaligus hangat. Saat mobil melaju pulang, Aurel membuka suara pelan. "Tadi, aku sedikit berlebihan." Raihan menatap lewat kaca spion. "Tapi hanya sebentar." "Tidak apa-apa Nona, semua orang bisa salah. Bahkan sopir?" tanya Aurel, separuh sinis. Raihan tersenyum tipis. "Termasuk pewaris hotel sebesar Wijaya Group." Aurel terdiam, lalu menatap jendela, menahan senyum kecil yang tak ingin ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara padanya tanpa rasa takut, dan itu justru terasa menyenangkan. Malam tiba. Aurel menatap langit kota dari balkon kamarnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan mobil keluarga mereka di garasi. Entah mengapa, bayangan itu kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Di tempat lain, Raihan menulis sesuatu di buku catatannya sebelum tidur. Satu kalimat sederhana. "Dia belum mengenal siapa aku, tapi suatu hari, aku ingin dia tahu tanpa kebencian." Pagi itu, Aurel bangun lebih awal dari biasanya. Ia memilih sendiri pakaian untuk menghadiri pembukaan cabang baru Wijaya Group, acara besar yang diliput media nasional. Gaun merah merun, anting berlian, dan riasan sempurna. Segalanya harus memancarkan kesempurnaan. "Semua kamera akan tertuju padaku hari ini," katanya di depan cermin. Sylvia yang sedang menata berkas di sudut ruangan menimpali lembut. Dan Raihan akan menjemput Nona tepat waktu. Seperti biasa, Aurel menatap sekilas ke arah Sylvia, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Baiklah." Pukul 8. Mobil hitam mengilap, berhenti di depan pintu rumah besar itu. Raihan keluar, berpakaian rapi, dengan setelan sopir hitam dan dasi abu-abu. Saat melihat Aurel turun dengan penuh percaya diri, matanya sempat terpaku sejenak. Bukan karena terpesona, tapi karena kagum akan cara wanita itu berjalan. Mantap, tapi tetap anggun. Aurel membuka percakapan singkat di dalam mobil. "Raihan,
Hari ini penting. Jangan buat kesalahan sekecil apapun. Raihan menatap lewat kaca spion, mengangguk. Saya mengerti Nona, terlambat 5 menit saja. Aku bisa jadi bahan gosip nasional. Raihan tersenyum samar. Saya pastikan Nona sampai lebih cepat dari gosip. Aurel sempat menahan senyum, tapi cepat-cepat memalingkan wajah ke jendela. Cukup, fokus saja menyetir. Acara pembukaan berlangsung megah. Puluhan wartawan, influencer, dan pengusaha hadir. Aurel berdiri di panggung, memberikan pidato dengan suara tenang dan penuh wibawa. Kilatan kamera tak henti-henti menyala, menyorot wajahnya yang sempurna. Namun di antara kerumunan, ada satu pengusaha senior yang tiba-tiba maju mendekat setelah acara usai. Ia adalah Tuan Darmawan, rekan bisnis ayahnya yang terkenal ramah di depan publik, tapi licin di balik layar. "Ah, Nona Aurel," katanya sambil menjabat tangan. "Pidato yang luar biasa. Papa kamu pasti bangga." Aurel tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak Darmawan." Tapi pria itu kemudian mencondongkan tubuh sedikit, berbicara dengan nada pelan namun menusuk. "Sayang sekali, bisnis sebesar ini masih diserahkan pada wanita muda. Semoga kamu tidak jatuh karena kesalahan kecil." Nada merendahkan itu membuat Aurel kaku. Beberapa wartawan di sekitar mereka tampak mendengar sebagian percakapan itu dan mulai berbisik. Situasi memanas. Tepat saat Aurel hendak menjawab, langkah Raihan muncul di belakang. Dengan tenang, ia mendekat dan berkata, "Maaf Nona, tapi tim humas meminta Anda segera ke ruang konferensi pers. Banyak kamera menunggu. Sebaiknya kita tidak berlama-lama di sini." Nada lembut tapi tegas itu terdengar sangat profesional, membuat para wartawan langsung mengalihkan perhatian. Aurel tertegun. Ia tahu Raihan baru saja menyelamatkannya dari potensi skandal. Bahkan Tuan Darmawan hanya bisa tersenyum kaku dan mundur. Di dalam mobil setelah acara, Aurel menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa cukup lama. Lalu tiba-tiba suaranya terdengar pelan. "Tadi, kamu sengaja datang menghentikanku?" Raihan menjawab tanpa menoleh. "Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan." Aurel menatapnya dari kaca spion. "Kamu tahu kalau aku bisa menegurmu karena berani campur tangan?" Raihan tersenyum tipis. "Saya lebih takut melihat Anda dijatuhkan orang lain, Nona." Kalimat itu membuat dada Aurel hangat. Ia ingin membalas, tapi tak tahu harus berkata apa. Hening mengisi kabin, namun kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang lembut. Sore hari, ketika Raihan menurunkan Aurel di rumah, ia sempat berkata pelan, "Terima kasih karena sudah sigap tadi." Raihan menunduk sopan. "Itu sudah tugas saya." Aurel menatapnya sebentar, lalu berbalik masuk ke rumah. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu saat ia sadar satu hal. Untuk pertama kalinya, seseorang menolongnya bukan karena kekuasaan, tapi karena peduli. Malam itu, Aurel berbaring di ranjang mewahnya, tapi matanya enggan terpejam. Bayangan kejadian siang tadi terus berputar di kepalanya. Tatapan tenang Raihan, kalimatnya yang lembut tapi tegas, dan caranya berdiri melindungi tanpa pamrih. Kenapa dia begitu tenang? Seolah tahu apa yang harus dilakukan tanpa diminta. Bisiknya pelan. Ia mencoba menepis pikiran itu, menutup mata rapat-rapat. Namun suara lembut itu kembali terngiang. "Saya lebih takut melihat Anda dijatuhkan orang lain, Nona." Aurel menghela napas panjang. Sopir aneh. Keesokan paginya, suasana di rumah besar itu terasa lebih hangat dari biasanya. Aurel berjalan menuruni tangga dengan pakaian kerja. Aroma kopi memenuhi ruang tamu. Sylvia yang sedang memeriksa jadwal menatapnya sambil tersenyum kecil. "Nona kelihatan cerah pagi ini." Aurel mengangkat alis. "Cerah? Bagaimana?" Entahlah.
seperti seseorang yang sedang memikirkan hal baik. Hal baik? Aku hanya ingin kerja cepat hari ini. Bukan curhat soal hidup, balas Aurel cepat, menutupi rona hangat di wajahnya. Sylvia tersenyum, tak menjawab, seolah tahu sesuatu yang Aurel sendiri belum sadari. Di perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Biasanya hening, kini ada kehangatan samar. Aurel menatap berkas di pangkuannya, lalu berbicara tanpa sadar. Raihan, kamu sudah bekerja di sini berapa lama? Baru seminggu, Nona, jawabnya sopan. Tapi kamu seolah sudah tahu cara menghadapi semua situasi. Raihan tersenyum tipis. Mungkin karena saya terbiasa menghadapi orang yang kuat kepala. Aurel menoleh cepat. Maksudmu, kalau Nona mengakuinya, saya tidak menyangkal. Jawabnya tenang. Aurel terdiam. Satu sisi ingin tersinggung, tapi sisi lain, entah mengapa, ingin tertawa. Siang itu di kantor pusat, Aurel menghadiri rapat panjang yang melelahkan. Banyak keputusan berat harus ia buat, dan beberapa staf masih meragukan kemampuannya. Saat keluar dari ruang rapat, wajahnya terlihat tegang. Raihan yang menunggu di lobi segera membuka pintu mobil. Aurel masuk tanpa bicara. Namun beberapa menit kemudian, suara lirihnya terdengar. Kamu pernah merasa semua orang menatapmu hanya untuk melihat kapan kamu gagal? Raihan menatapnya lewat kaca spion, tidak menanggapi segera. Lalu perlahan ia berkata, orang yang hebat tidak takut dinilai. Dia hanya takut berhenti berjuang. Aurel menatap pantulan wajahnya di kaca mobil. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata orang lain terasa menenangkan, bukan menantang. Sore menjelang malam, saat Raihan menurunkan Aurel di depan rumah, langit berwarna jingga keemasan. Aurel turun perlahan, lalu berkata tanpa menatap, besok kamu ikut aku ke acara makan malam bersama para investor. Aku butuh sopir yang bisa diandalkan. Raihan mengangguk sopan. Tentu, Nona. Aurel berjalan masuk. Namun sebelum menutup pintu, ia sempat menatap sekilas ke arah Raihan yang sedang memeriksa mobilnya. Untuk alasan yang tidak ia pahami, pemandangan sederhana itu membuat dadanya terasa hangat. Sekaligus takut karena di balik rasa kagum yang mulai tumbuh, ada bisikan kecil dalam hati. Aku tidak boleh jatuh hati pada seseorang sepertinya. Aurel berdiri di depan cermin kamar riasnya, mematut gaun hitam elegan yang menjuntai sempurna di tubuh rampingnya. Acara makan malam dengan para investor besar malam ini adalah momen penting, bukan hanya bagi perusahaannya, tapi juga bagi harga dirinya. Sylvia membantu menata rambut Aurel, lalu berbisik, Nona terlihat luar biasa malam ini. Aurel mengangguk kecil. Dunia tidak boleh melihatku goyah, Sylvia tersenyum lembut. Dan Raihan akan mengantar Nona seperti biasa. Aurel sempat terdiam sesaat, lalu menjawab pendek, ya, dia sopir, bukan pendamping. Jangan salah paham. Namun hatinya justru berdetak lebih cepat saat mendengar suara langkah di luar. Raihan menunggu di depan mobil dengan jas hitam rapi, sedikit berbeda dari biasanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya memancarkan sesuatu yang hangat saat melihat Aurel keluar rumah. Mobil sudah siap, Nona, katanya sopan sambil membuka pintu. Aurel masuk tanpa banyak bicara. Tapi ketika Raihan duduk di depan, aroma parfum lembut yang memenuhi kabin membuatnya gugup tanpa alasan jelas. Selama perjalanan, mereka tak banyak berbicara. Namun setiap kali mobil berhenti di lampu merah, Aurel bisa melihat bayangan wajah Raihan di kaca spion. Tenang, fokus, dan jujur. Dan entah mengapa, keheningan itu terasa nyaman. Sampai mobil berhenti di depan hotel, acara makan malam berlangsung megah. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan gelas-gelas anggur beradu pelan. Aurel duduk di meja utama, dikelilingi para pengusaha, influencer, dan wartawan bisnis. Ia tampil sempurna,
Senyum profesional, postur elegan, tutur kata lembut namun berwibawa. Namun di sela acara, ia melihat Raihan berdiri di dekat pintu. Menjaga jarak seperti yang seharusnya dilakukan seorang sopir. Entah kenapa, pandangan itu mengganggunya. Beberapa tamu mulai memperhatikan kehadiran Raihan. Salah satu di antaranya, pria paruh baya bernama Fajar Gunawan. Tertawa kecil sambil berkata, "Lucu juga ya, Nona Aurel, sopir Anda tampak gagah sekali malam ini. Apa memang kriteria karyawan Wijaya Group harus tampan?" Tawa kecil meletup di sekitar meja. Aurel tersenyum kaku, sedikit risih. Dia hanya sopir, Pak, tidak lebih. Namun tawa para tamu semakin ramai. Dan salah satu dari mereka berseloroh. Mungkin saja Nona punya selera berbeda. Hati wanita kan misterius. Semua tertawa, kecuali Aurel, yang wajahnya mulai menegang. Ia tak ingin terlihat tersinggung, tapi rasa malu menusuk dadanya. Dan dalam refleks yang didorong oleh ego, ia menjawab terlalu cepat. "Ah, tolong, saya tidak tertarik pada orang dari dunia bawah. Saya tidak bercampur dengan mereka." Tawa di meja langsung mereda, beberapa orang saling pandang. Aurel sadar, ucapannya terdengar tajam. Tapi, sudah terlambat. Karena di sudut ruangan, Raihan berdiri mendengar semuanya. Malam itu berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Setelah acara usai, Aurel berjalan cepat ke arah mobil, menahan rasa bersalah yang mulai menghimpit. Raihan sudah membuka pintu tanpa menatapnya. Dalam perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun keluar dari keduanya. Hanya suara mesin yang lembut dan jarum jam di dashboard yang berdetak perlahan. Sampai akhirnya Aurel berkata pelan, "Tadi, aku tidak bermaksud seperti itu." Raihan tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata tenang, "Saya mengerti, Nona. Dunia Anda memang berbeda dengan dunia saya." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti dinding kaca yang tebal, transparan, namun tak bisa ditembus. Aurel menatap keluar jendela. Matanya mulai berkaca-kaca. Entah kenapa, malam yang seharusnya menjadi puncak kebanggaannya justru terasa seperti awal dari kehilangan. Sudah 3 hari berlalu sejak malam makan malam itu. Namun, suasana antara Aurel dan Raihan belum juga membaik. Setiap pagi, Raihan tetap menjemputnya seperti biasa, membuka pintu dengan sopan dan berbicara seperlunya. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada lagi tatapan hangat. Aurel yang biasanya tegas, kini justru sering kehilangan fokus. Ia menatap keluar jendela mobil, berharap Raihan akan sekadar menanyakan kabarnya. Tapi ia tahu, itu takkan terjadi. "Raihan," panggilnya pelan suatu pagi. "Ya, Nona?" "Nona?" Aurel terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Kamu marah?" "Ya, saya tidak punya hak untuk marah pada atasan saya," jawab Raihan datar. Aurel terdiam lagi, tapi di balik wajah tenang itu, hatinya terasa diremas. Di kantor, rekan-rekannya memuji keberhasilan acara malam itu, tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik senyum Aurel. Namun di ruang kerjanya, ia duduk lama menatap laptop yang tak juga dibuka. Kata-kata Raihan semalam terngiang. "Dunia Anda memang berbeda dengan dunia saya." Ia membenci kalimat itu. Bukan karena hinaan, tetapi karena kebenarannya. Malamnya, Aurel duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Sylvia menghampiri sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Nona, belum tidur?" Aurel menggeleng. "Aku hanya merasa aneh karena Raihan," tanya Sylvia lembut. Aurel tersentak. "Dari mana kamu tahu?" Sylvia tersenyum. "Saya hanya melihat perubahan. Biasanya, Nona tak peduli pada siapapun, selain pekerjaan. Tapi sejak Raihan datang, Nona mulai peduli pada hal-hal kecil yang tak pernah Nona hiraukan." Aurel memalingkan wajah. Dia hanya sopir. "Sylv, tapi kenapa mata Nona basah saat menyebut namanya?" Pertanyaan itu membuat Aurel
tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya menetes perlahan. Keesokan harinya, Aurel tiba lebih awal di kantor. Ia memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Namun begitu masuk ke parkiran, ia melihat Raihan sedang berbicara dengan seorang pria tua berpakaian sederhana. Raut wajah mereka serius, tapi penuh hormat. Aurel tidak sengaja mendengar sepenggal percakapan. "Ray, kamu yakin gak mau kembali? Pabrik kecil itu butuh kamu. Setelah semua yang kamu bangun, mereka masih berharap kamu balik." Raihan menjawab tenang, "Aku sudah memilih jalan ini, Pak. Aku cuma ingin hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu." Aurel tertegun. "Pabrik kecil yang kamu bangun." Ada sesuatu dalam diri Raihan yang tak pernah ia ketahui. Sesuatu yang jauh melampaui sekadar seorang sopir. Di perjalanan pulang, Aurel tak tahan lagi. "Raihan? Siapa pria tadi?" "Orang lama, Nona. Dulu saya pernah bekerja di tempatnya." "Bekerja atau memimpin?" Aurel menatapnya dari kursi belakang. Raihan menatap lewat kaca spion sejenak, lalu tersenyum samar. Kadang seseorang harus kehilangan segalanya dulu, supaya tahu apa artinya ketenangan. Aurel menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, di balik kesederhanaan Raihan, tersimpan kisah yang tak kalah mewah dari hidupnya sendiri, hanya tanpa kesombongan. Malam itu, di kamarnya yang sepi, Aurel memandangi ponselnya. Ia membuka kontak Raihan. Jempolnya berhenti di atas tombol pesan. Ia ingin menulis, "Maafkan aku," namun ia hapus lagi. Lalu mengetik, "Terima kasih sudah tetap bekerja dengan baik." Lalu dihapus lagi. Akhirnya ia menaruh ponsel itu di meja. Menghela napas panjang. "Kenapa aku begitu takut kehilangan dia?" Pertanyaan itu terus bergema di kepala Aurel sepanjang malam. Dan bahkan saat matahari terbit, jawabannya belum juga ditemukan. Pagi itu, Aurel datang ke kantor dengan semangat aneh yang bahkan membuat Sylvia heran. "Nona kelihatan bersemangat sekali hari ini," ujarnya sambil mengikuti langkah cepat Aurel. Aurel hanya tersenyum tipis. "Aku cuma ingin tahu sesuatu." Namun dalam hati, kalimat sebenarnya adalah, "Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya." Sepanjang hari, Aurel tak bisa fokus bekerja. Ia memandangi berkas di layar, tapi pikirannya sibuk memutar kembali percakapan antara Raihan dan pria tua di parkiran kemarin. "Setelah semua yang kamu bangun, pabrik kecil itu butuh kamu." Semua terasa janggal. Seorang sopir biasa tidak akan disebut membangun pabrik. Ada sesuatu yang disembunyikan Raihan. Dan naluri Aurel, sebagai wanita yang selalu ingin mengendalikan segalanya, tidak bisa tinggal diam. Sore harinya, Aurel memanggil Sylvia ke ruangannya. "Sylv, kamu masih punya koneksi di biro personalia?" "Tentu, Nona. Ada apa?" "Aku ingin kau cek satu nama. Rahasia? Jangan sampai bocor." Sylvia menatapnya penasaran. "Nama siapa?" "Raihan Aditya." Sylvia tampak ragu. "Tapi, bukankah dia hanya sopir pribadi?" Aurel menatap lurus. "Justru itu yang ingin aku pastikan." Beberapa jam kemudian, laporan tipis mendarat di meja Aurel. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di halaman pertama, tertera data pribadi Raihan, dan kalimat kecil di bawahnya membuat napas Aurel tercekat. Raihan Aditya Putra, mantan Direktur Operasional PT Ardiman Steel Group, mengundurkan diri 2 tahun lalu setelah konflik internal keluarga dan memilih hidup mandiri. Aurel menatap nama itu lama. PT Ardiman Steel, salah satu rekan bisnis besar perusahaan ayahnya. Ia pernah mendengar nama itu dalam rapat keluarga, tapi tak pernah tahu siapa pewarisnya. Dan kini, pria yang duduk di balik kemudi mobilnya setiap hari adalah mantan direktur muda dari perusahaan logam besar. Aurel menyandarkan tubuhnya ke kursi. Napasnya tersengal pelan. Dia bukan siapa-siapa, atau justru seseorang yang lebih dari siapapun yang pernah kutemui. Malamnya, saat Raihan menjemputnya seperti biasa,
Aurel tak bisa menatap matanya. Ia ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Selama perjalanan, keheningan menggantung. Hanya lampu kota yang menari di kaca jendela, seperti mencoba menyingkap rahasia di antara mereka. Sesampainya di rumah, Aurel tak langsung masuk. Ia menoleh ke Raihan yang sedang mematikan mesin mobil. "Raihan," panggilnya pelan. Raihan menatapnya sopan. "Ya, Nona?" "Nona?" Aurel membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Tidak, tidak." "Jadi," katanya cepat. Raihan menunduk sedikit. "Baik, Nona, selamat malam." Ia berbalik meninggalkan mobil, dan Aurel hanya bisa memandangi punggungnya dengan perasaan campur aduk antara kagum, bersalah, dan takut kehilangan. Begitu masuk ke kamarnya, Aurel meletakkan berkas data Raihan di meja. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kertas itu lama. Kini ia tahu, Raihan bukan orang sembarangan. Namun justru karena itu, hatinya semakin bergetar. Kalau dia dulu punya segalanya, kenapa dia memilih menjadi sopirku? Pertanyaan itu menuntunnya pada sesuatu yang lebih dalam. Apakah dia sedang bersembunyi dari masa lalunya? Keesokan harinya, Aurel datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia menatap bayangan dirinya di lift. Wanita muda yang dulu sombong dan yakin sudah menguasai dunia, kini justru terguncang oleh sosok sederhana bernama Raihan. Ia menarik napas panjang. "Baiklah Aurel," gumamnya pelan. "Kamu cuma ingin tahu, tidak lebih." Namun hatinya tahu, itu hanya alasan agar ia berani mendekatinya lagi. Siang harinya, Aurel sengaja memanggil Raihan ke ruang kerjanya. Raihan masuk dengan langkah tenang, masih memakai seragam sopirnya yang rapi. "Maaf, Nona memanggil saya?" "Iya," jawab Aurel datar sambil berpura-pura sibuk menatap layar laptop. "Aku butuh bantuanmu untuk urusan kantor. Besok aku harus survei lokasi proyek baru di luar kota. Aku ingin kamu ikut." Raihan sedikit terkejut. Biasanya Nona meminta sopir cadangan untuk perjalanan jauh. Aurel menatapnya sekilas. "Aku lebih nyaman kalau kamu yang menyetir." Raihan menunduk, sedikit tersenyum. "Baik, Nona, seperti perintah." Namun, senyum kecil itu, entah kenapa, membuat dada Aurel bergetar pelan. Keesokan harinya, mereka berangkat pagi. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam menuju daerah pegunungan, tempat proyek villa mewah akan dibangun. Di sepanjang jalan, Aurel mencoba bersikap biasa, tapi tak bisa menahan rasa ingin tahu yang menggelayuti pikirannya. Akhirnya, di tengah perjalanan yang sepi, ia memberanikan diri. "Raihan," panggilnya perlahan. "Ya, Nona, aku ingin menanyakan sesuatu, tapi tolong jangan salah paham." Raihan melirik sekilas lewat kaca spion. "Tentu." Aurel menatap pemandangan luar jendela, mencoba terdengar santai. "Kamu pernah kerja di PT Ardiman Steel?" "Ya." Suasana mendadak sunyi. Raihan tak langsung menjawab, hanya menggenggam setir lebih erat. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata pelan, "Jadi, Nona sudah tahu." Aurel menunduk. "Aku tidak sengaja tahu. Aku cuma penasaran, kenapa kamu meninggalkan posisi sebagus itu?" Raihan tersenyum samar, tapi sorot matanya redup. "Kadang jabatan tinggi tidak selalu berarti bahagia, Nona. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap ambisi. Dan aku kehilangan orang yang paling berharga saat mencoba mempertahankan semuanya." Aurel terdiam. Ia ingin bertanya, siapa orang yang dimaksud? Tapi suara Raihan terdengar terlalu rapuh untuk disentuh. Sesampainya di lokasi proyek, mereka berjalan bersama meninjau area. Angin gunung berhembus lembut. Rambut Aurel berantakan sedikit, dan untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Raihan memperhatikan dari jauh, dan dalam hatinya, ia tahu wanita itu bukan hanya bosnya, tapi seseorang yang mulai menembus dinding masa lalunya. Di tengah keheningan alam itu,
Aurel berkata lirih. Kamu tahu Raihan, dulu aku pikir dunia hanya milik orang kuat dan kaya. Tapi sekarang, aku mulai sadar, kadang orang yang terlihat sederhana justru punya kekuatan yang lebih tulus. Raihan menatapnya lembut. Mungkin karena orang sederhana tidak takut kehilangan apa-apa, Nona. Mereka hanya berjuang untuk tetap bertahan. Mata mereka bertemu sejenak. Lama, hangat, tapi tak berani lebih jauh. Aurel menunduk cepat. Menahan debaran yang anehnya justru menenangkan. Sore menjelang. Mereka kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, suasana lebih hangat dari biasanya. Aurel menatap keluar jendela dengan senyum samar. Raihan, ujarnya tiba-tiba. Ya, Nona, terima kasih. Terima kasih, sudah jujur hari ini. Raihan tersenyum tipis. Saya tidak jujur sepenuhnya, Nona. Aurel menoleh cepat. Apa maksudmu? Raihan menatap lurus ke jalan. Matanya teduh, namun penuh rahasia. Masih ada hal yang belum bisa saya ceritakan. Karena jika Nona tahu, mungkin Nona akan berhenti mempercayai saya. Aurel terpaku. Ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi sesuatu di tatapan itu membuatnya memilih diam. Dan di keheningan perjalanan sore itu, hanya satu hal yang pasti. Rahasia Raihan belum berakhir. Malam itu, Aurel tak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya sambil memandangi lampu kamar yang temaram. Setiap kata yang diucapkan Raihan seolah menjadi teka-teki baru yang belum terpecahkan. Apa yang begitu buruk sampai dia takut aku tak akan percaya lagi? Ia menggenggam selimut erat-erat. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Dalam diam, Aurel mulai menyadari. Rasa ingin tahunya bukan lagi karena penasaran, melainkan karena ia takut kehilangan seseorang yang diam-diam mulai berarti keesokan harinya. Suasana kantor terasa berbeda. Begitu Aurel turun dari mobil, Sylvia berlari menghampirinya. Nona, ada seseorang yang menunggu di ruang resepsi. Katanya ingin bertemu dengan Nona secara pribadi. Siapa? Dia bilang namanya Raisa Ardiman. Aurel terkejut. Nama itu tak asing. Ardiman? Seperti PT Ardiman Steel? Sylvia mengangguk. Ya, dan dia bilang punya urusan dengan Raihan Aditya. Detak jantung Aurel langsung melonjak. Begitu masuk ke ruang resepsi, Aurel melihat seorang wanita elegan berusia sekitar akhir 20-an, berdiri anggun di sana. Tatapannya lembut, namun ada sorot tajam di matanya yang menunjukkan kekuatan batin. Selamat pagi, Nona Aurel Wijaya. Sapanya sopan. Saya Raisa Ardiman. Saya ingin berbicara sebentar tentang seseorang yang bekerja dengan Anda. Aurel menegakkan tubuh. Tentang Raihan? Raisa tersenyum lemah. Jadi Nona tahu dia di sini. Mereka duduk. Raisa meletakkan map kecil di meja, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap. Saya adiknya. Aurel membeku di tempat. Adik? Raisa mengangguk. Ya, kakak saya pergi 2 tahun lalu tanpa kabar. Keluarga kami mencarinya kemana-mana. Dan akhirnya saya menemukan dia. Bekerja di sini sebagai sopir Anda. Aurel menelan ludah. Kenapa dia pergi? Raisa menatap keluar jendela sejenak, lalu kembali menatap Aurel dengan mata yang berkaca-kaca. Karena ayah kami meninggal saat perusahaan sedang krisis. Raihan disalahkan atas keputusan besar yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia memutuskan pergi, membawa semua beban itu sendiri. Suara Raisa bergetar pelan. Dia kehilangan segalanya, termasuk tunangannya yang memilih mundur setelah tahu Raihan tidak lagi punya jabatan apapun. Sejak saat itu, dia tidak mau kembali. Dia bilang ingin hidup tanpa nama keluarga, tanpa harta, tanpa luka. Aurel hanya bisa diam. Dadanya terasa sesak antara iba, kaget, dan rasa bersalah karena pernah mempermalukan pria yang ternyata telah menanggung beban sebesar itu sendirian
Beberapa jam kemudian, Aurel masih termenung di ruang kerjanya. Ia baru sadar, selama ini ia menilai Raihan dari apa yang tampak, bukan dari apa yang dia lalui. Dan kini, rahasia itu terbuka sedikit demi sedikit. Bukan dari mulut Raihan, tapi dari seseorang yang ingin mengembalikannya ke masa lalu yang ia hindari. Sore itu, Aurel memutuskan untuk menunggu Raihan di parkiran basement kantor. Begitu Raihan muncul, ia segera menghampirinya. "Raihan," panggilnya tegas. Raihan menoleh, agak terkejut melihat Aurel berdiri di sana dengan wajah serius. "Nona, kenapa di sini? Aku bertemu seseorang hari ini," kata Aurel pelan. Raihan menatapnya hati-hati. "Siapa?" "Raisa, adikmu." Raihan terdiam. Selama beberapa detik, waktu seakan berhenti di antara mereka. Angin malam berhembus pelan di ruang parkir yang sepi. Aurel melangkah lebih dekat. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu meninggalkan segalanya bukan karena kalah, tapi karena kamu terluka?" Raihan menunduk. Suaranya serak. "Karena saya tidak ingin dikasihani, Nona." "Siapa bilang aku mengasihanimu?" Suara Aurel meninggi, bergetar oleh emosi. "Justru aku kagum karena kamu memilih tenang di tengah luka yang tidak semua orang mampu hadapi." Raihan menatapnya lama, dan dalam tatapan itu, untuk pertama kalinya, tidak ada jarak antara sopir dan majikannya. Hanya dua manusia yang sama-sama menyimpan kesepian. Malam itu, setelah Raihan pergi meninggalkan area parkir, Aurel masih berdiri di tempat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena angin, melainkan karena sesuatu di dalam dadanya mulai berubah. Ia menyentuh dadanya pelan, seolah ingin menenangkan degupan yang terus berlari. "Kenapa aku merasa seperti ini? Setiap kali dia menatapku begitu," gumamnya, hampir tak terdengar. Ia tahu perasaan itu tidak seharusnya tumbuh. Tapi siapa bisa menolak hati yang mulai berbicara? Keesokan paginya, kantor terasa berbeda. Raisa kembali datang. Kali ini menemui Aurel dengan senyum lembut. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, Nona Aurel, karena sudah menjaga kakak saya," katanya hangat. Aurel menatapnya canggung. "Dia pekerja yang baik, Raisa." "Sebenarnya lebih dari itu." Raisa tersenyum, namun sorot matanya berubah sendu. "Saya tahu, Nona, tapi saya datang juga untuk mengatakan sesuatu." Aurel mengernyit. "Tentang?" Raisa menarik napas panjang. "Keluarga kami ingin Raihan kembali. Perusahaan ayah mulai stabil, dan kami butuh dia. Semua sudah memaafkan masa lalu." Aurel terdiam. Kata-kata itu seperti kabar baik, tapi di hatinya justru terasa seperti ancaman. Malamnya, di dalam mobil, Aurel tak bisa menahan diri. "Raihan," ujarnya lirih, memecah keheningan. "Ya, Nona, adikmu datang lagi hari ini." Raihan menatapnya lewat kaca spion. "Saya tahu, dia bilang akan menemui Anda." Aurel menatap luar jendela. Suaranya menurun. "Dia bilang kamu harus kembali. Katanya, keluargamu butuh kamu." Raihan terdiam lama sebelum menjawab. "Dulu, saya juga berpikir begitu. Tapi sekarang, saya tak yakin masih pantas kembali ke dunia itu." "Kenapa?" tanya Aurel cepat. Matanya menatapnya penuh rasa ingin tahu. Raihan tersenyum samar. "Karena di sana, saya belajar tentang ambisi. Tapi di sini, saya belajar tentang arti tenang. Dan mungkin untuk pertama kalinya, saya ingin mempertahankan ketenangan itu." Aurel menatapnya lama. Di balik kata-kata sederhana itu, ia mendengar sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketenangan yang dimaksud Raihan mungkin adalah dirinya. Hari-hari berikutnya, Aurel mulai bingung dengan dirinya sendiri. Ia bekerja, tertawa dengan kolega, tapi setiap kali melihat Raihan, hatinya menegang. Ketika pria itu berbicara dengan sopan, ia ingin marah karena sikap tenang itu
membuatnya semakin jatuh. Sylvia yang memperhatikan perubahan itu akhirnya tak tahan. "Nona," katanya pelan suatu sore di ruang kerja. "Kalau boleh jujur, Nona kelihatan berbeda." "Berbeda bagaimana?" Aurel mencoba bersikap dingin. "Sejak Raihan datang, Nona seperti bukan Aurel yang dulu. Dulu Nona memandang orang dari status, sekarang Nona memandang dari hati." Aurel menatap Sylvia lama, lalu tertawa kecil. "Ternyata aku benar-benar berubah." "Ya," Sylvia tersenyum. "Cinta memang seperti itu, Nona. Mengubah yang keras menjadi lembut tanpa kita sadari." Malamnya, saat Raihan mengantar Aurel pulang, suasana di mobil kembali sunyi. Namun kali ini, bukan keheningan canggung, melainkan sesuatu yang lembut. Seperti dua hati yang diam-diam saling mendengar tanpa kata. Aurel menatap Raihan dari kursi belakang. "Raihan," panggilnya pelan. Raihan menoleh sedikit. "Ya, Nona." Aurel menggigit bibirnya ragu, lalu berkata lirih, "Kalau suatu hari kamu harus pergi, apa kamu akan kembali?" Raihan menatap lurus ke jalan, tapi suaranya berat saat menjawab, "Kalau ada alasan yang cukup kuat untuk pulang, saya pasti akan kembali." Aurel menunduk. "Dan kalau alasannya bukan keluarga?" Raihan menoleh sekilas, tatapannya lembut namun dalam. "Kalau itu tentang seseorang, mungkin saya tidak akan pergi sama sekali." Malam itu, Aurel berbaring di tempat tidur sambil memandangi langit-langit kamar. Ia menutup mata, tapi bayangan wajah Raihan terus datang silih berganti. Tatapannya, suaranya, bahkan caranya menatap dengan hormat namun hangat. Semua melekat begitu kuat. Kalau dia benar-benar menyimpan perasaan yang sama. "Apakah aku sanggup mengakuinya di depan dunia?" gumamnya pelan. Namun, sebelum sempat menjawab pertanyaan itu sendiri, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Sebuah pesan dari Sylvia. "Nona, hati-hati besok, ada kabar kurang enak beredar di kantor tentang Nona dan Raihan." Aurel sontak duduk tegak, dadanya berdebar. Apa maksudnya? Keesokan paginya, begitu Aurel tiba di kantor, ia bisa merasakan pandangan aneh dari beberapa karyawan. Bisik-bisik terdengar di koridor. Samar, tapi jelas diarahkan padanya. Katanya Nona Aurel sering diantar sopirnya sampai larut malam. Dan kemarin, mereka makan di kafe yang sama. Wah, kalau benar, itu pasti cinta lintas kasta. Aurel menegakkan bahu, mencoba bersikap tenang. Tapi di balik raut wajah dingin itu, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak takut pada gosip, tapi takut pada satu hal. Keluarganya mendengar lebih dulu daripada penjelasannya sendiri, dan ketakutan itu menjadi nyata sore harinya. Ponselnya bergetar. "Papa calling." Suara ayahnya terdengar tegas dan menekan. "Aurel, Papa ingin kamu pulang sekarang. Kita perlu bicara tentang sopirmu." Aurel menahan napas. "Papa, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Sekarang, Aurel, jangan buat Papa marah." Begitu tiba di rumah, suasana ruang tamu terasa dingin dan kaku. Ayahnya duduk di sofa, menatapnya dengan sorot tajam. Ibunya berdiri di samping, tampak cemas. "Aurel," suara ayahnya berat. "Apa benar gosip yang beredar di luar sana?" Aurel menelan ludah. "Kalau yang Papa maksud tentang aku dan Raihan? Ya, aku memang dekat dengannya. Tapi bukan seperti yang Papa pikir." Ayahnya berdiri. "Kamu anak pemilik Wijaya Group, Aurel. Kamu tahu betul garis yang tidak boleh dilanggar. Dan kamu melanggar itu dengan seseorang yang bahkan tidak punya nama di dunia bisnis. Papa, dia bukan orang sembarangan. Justru itu masalahnya. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Bagaimana kalau dia cuma memanfaatkanmu?" Aurel menggeleng keras. Raihan tidak seperti itu. Dia bahkan menyembunyikan siapa dirinya supaya tidak dihakimi. Dia jujur, Papa.
Ibunya akhirnya berbicara lembut, mencoba menenangkan. Aurel, Papa hanya khawatir. Kamu anak satu-satunya. Kami ingin kamu bahagia, tapi juga terlindungi. Bahagia itu bukan cuma soal status, Ma. Jawab Aurel pelan. Raihan membuat aku merasa jadi manusia lagi. Bukan sekadar pewaris perusahaan. Ayahnya memalingkan wajah, menahan emosi. Kalau kamu benar-benar yakin dengan ucapanmu, buktikan, ajak dia ke rumah. Papa ingin melihat langsung siapa orang yang membuat anakku lupa jati dirinya. Aurel membeku. Ia tahu tantangan itu bukan sekadar undangan, tapi ujian. Malam itu, di dalam mobil, Aurel duduk diam di kursi belakang. Raihan melirik lewat kaca spion. Merasa ada yang tidak beres. Wajah Nona terlihat tegang. Ada masalah? Aurel menatap bayangan matanya di kaca. Papa tahu tentang kita. Raihan tersentak pelan. Tentang kita? Ya, tentang semua gosip di kantor. Dan Papa ingin bertemu kamu. Raihan terdiam lama. Yang terdengar hanya bunyi hujan yang mulai turun di luar, membasahi kaca depan mobil. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau itu yang Nona mau, saya akan datang. Tapi setelah itu, mungkin semuanya akan berubah." Aurel menatapnya lewat kaca spion. Matanya basah oleh rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. "Raihan, apapun yang terjadi nanti, jangan mundur." "Ya." Raihan tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan ragu yang dalam. "Kalau hati ini diminta berhenti, mungkin saya bisa. Tapi kalau diminta berhenti mencintai," ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke depan. "Maaf Nona, itu yang paling sulit saya lakukan." Pagi itu, suasana rumah keluarga Wijaya terasa tegang. Para pelayan bergegas mempersiapkan ruang tamu, sementara ayah Aurel duduk di kursi utama dengan raut wajah serius. Di sampingnya, sang ibu tampak lebih tenang, meski jelas ada kekhawatiran di matanya. Aurel berdiri di depan cermin kamarnya, menatap dirinya sendiri. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, tanpa perhiasan mewah seperti biasanya. Hari ini, ia ingin Raihan melihatnya bukan sebagai pewaris keluarga kaya, tapi sebagai wanita yang benar-benar mencintainya. "Semoga Papa bisa melihat hatinya seperti aku melihatnya," bisiknya pelan. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Aurel bergegas keluar. Dari jendela besar ruang tamu, ia melihat Raihan turun dari mobil, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Rambutnya tersisir rapi. Ia tampak gugup, tapi langkahnya mantap. Ia menatap rumah megah itu sejenak, menarik napas panjang, lalu berjalan masuk dengan penuh hormat. Ketika mata mereka bertemu, Aurel tersenyum samar. Senyum yang mengandung doa dan harapan, sekaligus ketakutan. "Selamat pagi, Tuan Wijaya." "Nyonya," sapa Raihan sopan sambil sedikit menunduk. Ayah Aurel hanya mengangguk singkat. "Silakan duduk." Suasana hening, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar pelan tapi menegangkan. Aurel duduk di samping ibunya, menatap Raihan penuh kecemasan. Ayahnya memulai percakapan dengan nada datar namun tegas. "Jadi, Anda Raihan, sopir putri saya?" "Ya, Tuan," jawab Raihan tanpa ragu. "Saya mendengar banyak tentang Anda. Katanya, Anda bukan sekadar sopir. Anda punya masa lalu dan keluarga yang cukup dikenal." Raihan menatap tenang. "Benar, Tuan, tapi masa lalu itu sudah saya tinggalkan." Ayah Aurel bersandar di kursi, menatap dalam. "Kalau begitu, saya ingin bertanya satu hal. Apa tujuan Anda mendekati anak saya?" Ruangan seketika terasa membeku. Aurel menahan napas. Ibunya menatap ke bawah, cemas. Raihan menatap lurus ke arah ayah Aurel. Suaranya tegas namun lembut. "Tidak ada tujuan selain ingin menjaga Nona Aurel dengan tulus. Saya tahu
Posisi saya, Tuan. Saya tidak datang membawa ambisi. Hanya perasaan yang tidak bisa saya abaikan. Ayah Aurel mengetuk meja dengan jari, pelan tapi tajam. Perasaan tidak cukup untuk membangun masa depan, Nak. Kau tahu siapa kami. Kau tahu dunia seperti apa yang akan Aurel hadapi. Apa kau pikir kau sanggup? Raihan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak punya kekayaan, Tuan. Tapi saya punya komitmen. Dan saya berjanji, saya tidak akan biarkan Nona Aurel kehilangan senyumnya hanya karena saya datang dari bawah. Aurel menatap Raihan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Setiap kata yang diucapkan pria itu terasa seperti perisai yang melindunginya. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kejujuran. Namun, ayahnya belum luluh. Komitmen, dunia bisnis tidak bergerak dengan janji. Kau tahu itu. Kalau kau benar-benar ingin membuktikan bahwa niatmu murni, tinggalkan putriku. Aurel sontak berdiri. Papa, ayahnya menatap tajam. Kamu diam, Aurel. Papa ingin tahu, apakah pria ini benar-benar berani bertarung tanpa imbalan? Raihan menunduk. Matanya terpejam sejenak. Keheningan memanjang. Aurel memegang tangannya erat. Raihan, jangan. Aku tidak butuh pembuktian seperti itu. Tapi Raihan perlahan menarik tangannya dari genggaman Aurel. Menatapnya dengan senyum sendu. Kadang cinta juga butuh diuji, Nona. Kalau saya pergi, bukan berarti saya menyerah. Matanya beralih pada sang ayah. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya bisa kembali. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang layak berdiri di samping putri Anda. Aurel memandangnya dengan mata berkaca. Raihan, jangan pergi. Raihan memotong lembut. Percayalah padaku, Nona. Saya tidak akan hilang. Saya hanya ingin layak untukmu. Lalu ia berdiri, membungkuk hormat pada kedua orang tua Aurel, dan melangkah keluar. Suara langkahnya bergema di lantai marmer, semakin menjauh, meninggalkan keheningan yang terasa lebih menyakitkan dari kata perpisahan manapun. Aurel jatuh terduduk di sofa, menatap pintu yang baru saja tertutup. Air matanya menetes tanpa suara. Dia tidak pergi karena menyerah, Ma. Suaranya bergetar. Dia pergi karena terlalu mencintaiku. Hari-hari setelah kepergian Raihan terasa begitu hampa. Aurel tetap datang ke kantor, menjalankan rutinitas seperti biasa, tapi matanya kini kosong. Ia tersenyum pada rekan-rekan kerja. Tapi senyum itu hanya formalitas. Tidak ada kehidupan di baliknya. Setiap kali ia melangkah ke parkiran, matanya secara refleks mencari sosok yang dulu selalu berdiri di sana sambil tersenyum dan membuka pintu mobil. Namun yang ada kini hanya ruang kosong dan kenangan yang menggantung di udara. Sylvia yang melihat perubahan itu akhirnya memberanikan diri berbicara. Nona, sudah seminggu Raihan tidak muncul. Apa Nona sudah mencoba menghubunginya? Aurel menggeleng pelan. Aku sudah kirim pesan, tapi tidak dibalas. Aku tahu, dia memang ingin menjauh dulu. Sylvia menatapnya penuh empati. Tapi sampai kapan, Nona? Aurel menatap jendela. Suaranya nyaris berbisik. Sampai dia merasa cukup pantas untuk kembali padaku. Sementara itu, di sisi lain kota, Raihan memulai lembaran baru. Ia bekerja di sebuah bengkel mobil kecil milik teman lamanya. Tangan yang dulu hanya menggenggam setir mobil mewah, kini penuh noda oli, tapi wajahnya justru tampak lebih tenang. Meski begitu, setiap kali malam tiba, pikirannya selalu kembali pada satu nama, Aurel. Ia teringat tatapan mata itu, senyum lembutnya, dan suara yang pernah memanggilnya dengan nada penuh perhatian. Maafkan saya, Nona, gumamnya suatu malam sambil menatap langit yang gelap. Saya janji, suatu hari nanti saya akan datang lagi, bukan sebagai sopirmu, tapi sebagai seseorang yang benar-benar bisa melindungimu. Beberapa minggu kemudian, keluarga Aurel mengadakan makan malam besar di rumah. Aurel datang tanpa semangat. Tapi begitu melihat tamu yang hadir, ia langsung menegang.
Ayahnya tersenyum lebar sambil memperkenalkan seorang pria muda berpakaian rapi. Aurel, kenalkan, ini Dimas Pranata, anak dari rekan bisnis Papa. Papa rasa kalian akan cocok. Aurel tersenyum kaku. Papa, apa maksudnya? Ayahnya menatap lembut tapi tegas. Papa hanya ingin yang terbaik untukmu, Aurel. Dimas pria baik dan keluarganya terhormat. Dimas menjabat tangannya sopan. Senang bertemu, Aurel. Saya sudah banyak dengar tentang Anda. Aurel menatap tatapan ramah itu, tapi di dalam dirinya hanya ada rasa kosong. Ia tahu maksud ayahnya. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi awal dari rencana perjodohan. Malam itu, di kamar, Aurel menatap foto dirinya bersama Raihan yang diam-diam pernah diambil oleh Sylvia di kantor. Ia menggenggam bingkai itu erat, air matanya jatuh tanpa suara. Dulu aku sombong, menilai segalanya dari status. Tapi sekarang aku rela kehilangan segalanya hanya untuk bersamamu. Ia menutup matanya dan berdoa lirih. Raihan, dimanapun kamu berada, kumohon jangan menyerah padaku. Hari berganti minggu. Kabar tentang Aurel dan Dimas mulai tersebar di kalangan bisnis. Media mulai menulis tentang pewaris muda yang segera bertunangan dengan anak pengusaha properti. Namun, di suatu sore yang tenang, di bengkel kecilnya, Raihan membaca berita itu di koran bekas yang digunakan untuk mengelap tangannya. Ia terpaku. Di sana terpampang foto Aurel tersenyum di samping Dimas. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dadanya sesak. Jadi, ini keputusan keluarganya, gumamnya lirih. Temannya yang memperhatikannya berkata, "Kamu kenal dia?" Raihan hanya mengangguk pelan. "Ya, dia alasan kenapa aku berjuang." Malam itu, Raihan berdiri di depan bengkel, menatap langit dengan mata berkaca. Ia tahu dirinya tak punya hak untuk menahan Aurel, tapi cinta yang tumbuh di hatinya terlalu kuat untuk dibungkam. Ia mengeluarkan ponsel tua dari saku, membuka pesan yang belum pernah ia kirim. Pesan yang sudah ia tulis sejak hari pertama pergi. "Nona, terima kasih sudah percaya pada seseorang sepertiku. Aku masih di sini, berjuang dengan cara yang mungkin tak bisa kamu lihat. Tapi satu hal yang tidak berubah, aku masih mencintaimu. Sama seperti hari pertama aku menatapmu dari kaca spion." Raihan menatap layar itu lama, lalu akhirnya menekan tombol kirim di kamar apartemennya. Aurel baru saja selesai menatap langit malam dari balkon saat ponselnya berbunyi. Ia menatap layar, dan matanya membesar saat membaca nama pengirimnya. Sebuah pesan dari Raihan Aditya. Tangannya bergetar saat membuka pesan itu. Begitu membaca isinya, air mata langsung jatuh membasahi pipinya. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang tiba-tiba pecah. Dia masih di sana. Dia belum pergi dariku. Di luar, angin malam berembus lembut, seolah ikut berbisik bahwa cinta mereka belum selesai, hanya sedang diuji oleh waktu dan jarak. Keesokan harinya, Aurel bangun dengan semangat baru. Wajahnya masih lelah, tapi matanya memancarkan tekad. Ia berdiri di depan cermin dan berkata lirih pada bayangannya sendiri, "Jika cinta ini benar, aku tidak akan biarkan waktu memisahkannya lagi." Tanpa ragu, ia mengambil ponsel dan menulis balasan untuk Raihan. "Aku tidak peduli kamu di mana. Aku hanya ingin tahu satu hal. Masihkah kamu menungguku seperti aku menunggumu?" Ia menatap layar, menunggu 1 menit, 2 menit, 5. Tidak ada balasan. Namun bukannya kecewa, Aurel justru tersenyum kecil. "Baiklah, Raihan, kalau kamu tidak datang padaku, aku yang akan datang padamu." Di hari yang sama, ia memutuskan meninggalkan kantor lebih awal. Ia menyamar dengan pakaian kasual dan topi sederhana, membawa tas kecil berisi alamat yang ia temukan dari catatan gaji lama Raihan.
Alamat bengkel kecil di pinggiran kota. Tempat terakhir yang mungkin ia datangi. Perjalanan ke sana tidak mudah. Mobil yang ia sewa harus melewati jalan sempit dan berdebu. Namun setiap kali rasa ragu muncul, wajah Raihan terlintas di pikirannya, membuat langkahnya kembali kuat. Begitu tiba di bengkel, suara logam beradu terdengar dari dalam. Aurel berdiri di depan pintu, menatap sosok pria dengan seragam kerja sederhana. Tubuhnya sedikit berpeluh. Begitu pria itu menoleh, waktu seolah berhenti. Raihan menatapnya dengan mata melebar, antara kaget dan tidak percaya. "Nona? Nona?" Aurel tersenyum pelan. Matanya berkaca. "Sudah kubilang, jangan panggil aku begitu," ucapnya lembut. "Namaku Aurel." Raihan melepas sarung tangannya. Langkahnya gemetar saat mendekat. "Kenapa kamu kesini?" Aurel menatapnya lurus, tanpa ragu. "Karena aku lelah menunggumu datang. Jadi, kali ini biar aku yang menjemput cintaku sendiri." Suasana bengkel yang biasanya riuh kini berubah hening. Raihan menunduk, menahan emosi yang nyaris pecah. "Saya tidak pantas, Aurel. Saya bahkan belum jadi apa-apa. Saya masih berjuang." Aurel mendekat, lalu menggenggam tangannya yang kotor oleh oli. "Kalau kamu berjuang sendirian, kamu tidak akan pernah sampai. Biarkan aku berjuang bersamamu." Raihan menggeleng, matanya berkaca. "Tapi keluargamu, biarkan aku yang hadapi mereka. Aku sudah hidup terlalu lama untuk memuaskan ekspektasi semua orang, Raihan. Sekali ini saja, aku ingin hidup karena hatiku sendiri." Raihan terdiam, lalu perlahan menatap Aurel. Tatapan yang penuh campuran cinta, takut, dan kagum. "Kamu benar-benar berubah, Nona." Aurel." Aurel tersenyum dengan air mata di sudut matanya. "Mungkin karena kamu yang mengubahku." Saat itu, matahari senja menyinari bengkel kecil itu, membungkus mereka dalam cahaya keemasan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Raihan dan Aurel berdiri berdampingan tanpa jarak sosial, tanpa gelar, tanpa batas. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika mereka keluar dari bengkel, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Dari dalam, keluar seorang pria berpakaian rapi. Dimas, tatapannya tajam, tapi bukan marah, melainkan kecewa. "Aurel," katanya datar, "papamu khawatir. Aku disuruh menjemputmu pulang." Aurel berdiri tegak. "Aku tidak akan pulang sebelum papa mau mendengarkanku." Dimas menatap Raihan sekilas. "Kau Raihan, kan? Pria yang dulu hanya sopir?" Raihan tidak menjawab, hanya menatap balik dengan tenang. Dimas menarik napas panjang. "Aku tidak datang untuk menghina, tapi kau harus tahu, dunia Aurel bukan tempatmu. Aku tidak akan melarangmu mencintainya, tapi cepat atau lambat, kenyataan akan melarangmu." Raihan terdiam, tapi Aurel melangkah maju dan berdiri di antara mereka. "Cukup, Dimas. Aku bukan milik dunia manapun. Aku hanya milik hatiku sendiri, dan hatiku memilih dia." Suara Aurel bergetar, tapi tegas. Raihan menatapnya, dan di mata gadis itu, ia melihat keberanian yang selama ini ia takutkan tak akan pernah muncul. Dimas menunduk pelan, lalu tersenyum pahit. "Aku mengerti. Tapi kalau begitu, bersiaplah, karena keputusanmu ini akan mengubah segalanya." Ia berbalik, masuk ke mobil, dan pergi tanpa sepatah kata lagi. Aurel memandangi mobil itu menjauh, lalu menatap Raihan. "Lihat, dunia mulai menentang kita lagi." Raihan tersenyum kecil. "Biarkan saja. Selama kamu di sisiku, aku tidak akan mundur." Aurel menghela napas lega, lalu tertawa kecil di tengah rasa takut dan bahagia yang bercampur. "Kalau begitu, mulai hari ini kita berjuang bersama ya." Raihan menatapnya lembut, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Bersama, Aurel, sampai apapun yang memisahkan kita,
tak lagi punya kekuatan. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Aurel. Saat malam tiba, ia duduk di kursi kayu bengkel, menatap langit yang mulai gelap. Sementara Raihan menyiapkan teh hangat di dapur kecil di pojok ruangan. Hati Aurel hangat, tapi juga gelisah. Ia tahu, setelah ini, badai pasti datang. Dan benar saja, telepon dari rumah berbunyi. Di layar tertulis satu nama yang membuat jantungnya berdebar keras. Papa, Aurel. Suara berat itu langsung menyambar begitu panggilan tersambung. Kamu di mana sekarang? Dimas sudah bilang kamu kabur menemuinya. Aurel menelan ludah, mencoba menenangkan suaranya. Papa, aku nggak kabur. Aku cuma mau bicara dari hati ke hati. Tolong, dengarkan aku. Namun yang terdengar di seberang hanyalah helaan napas panjang bercampur amarah tertahan. Papa sudah cukup mendengarkan kamu selama ini. Tapi kamu tetap memilih mempermalukan keluarga dengan orang yang bahkan dulu cuma sopir kita. Raihan yang mendengar dari jauh menunduk dalam. Aurel mengepalkan tangan. Papa, tolong jangan nilai dia dari masa lalunya. Dia kerja keras, dia jujur, dan dia cukup. Suara ayahnya memotong tajam. Kamu pulang malam ini juga. Kalau tidak, Papa anggap kamu bukan lagi bagian dari keluarga Wijaya. Klik. Sambungan terputus. Aurel terdiam. Air matanya mengalir perlahan, tanpa suara. Raihan mendekat dengan wajah khawatir. Kamu? Gak apa-apa. Aurel menggeleng lemah. Papa marah besar. Aku mungkin gak bisa pulang. Raihan menatapnya dalam. Kalau kamu kehilangan segalanya karena aku gak akan bisa memaafkan diri sendiri. Aurel menatap balik dengan tegas. Kamu bukan alasan aku kehilangan Raihan. Kamu alasan aku menemukan diriku yang sebenarnya. Raihan menunduk, matanya bergetar. Aurel, aku cuma ingin kamu bahagia. Tapi kalau harus memilih antara aku atau keluargamu, jangan lanjutkan. Potong Aurel lembut. Cinta sejati bukan tentang memilih siapa yang harus dikorbankan, tapi bagaimana kita bisa membuat semuanya berdamai. Malam itu, Aurel memutuskan untuk tidak pulang. Ia tinggal di bengkel bersama Raihan, tidur di sofa usang, sambil memandangi lenget-lenget yang penuh bekas bocor. Anehnya, justru di tempat sesederhana itu, ia merasa lebih damai daripada di rumah megahnya sendiri. Raihan menatapnya dari jauh, memperhatikan wajah Aurel yang tertidur dengan napas teratur. Di dadanya ada campuran rasa cinta dan takut yang sulit dijelaskan. Tuhan, bisiknya lirih. Kalau cinta ini memang salah, kenapa rasanya begitu benar? Keesokan paginya, suara ketukan keras di pintu membuat mereka berdua terlonjak. Seorang pria berbadan tegap berdiri di luar, mengenakan jas hitam rapi. Pengawal keluarga Wijaya. Aurel Wijaya, tanyanya datar. Aurel berdiri tegak. Iya, kenapa? Tuan memerintahkan untuk menjemput Anda sekarang. Raihan segera berdiri di sisi Aurel. Dia nggak akan pergi kalau belum siap. Pria itu menatap tajam. Kami hanya menjalankan perintah. Kalau perlu, kami akan bawa dia dengan paksa. Aurel menggeleng cepat. Tidak perlu, aku akan ikut. Tapi dengan satu syarat. Raihan ikut bersamaku. Pria itu menatapnya heran. Apa? Kalau Papa ingin bicara, maka biar dia bicara di depan kami berdua. Aku nggak mau lagi sembunyi-sembunyi. Cinta ini bukan aib. Beberapa jam kemudian, mobil hitam itu berhenti di depan rumah besar keluarga Wijaya. Aurel turun dengan kepala tegak, sementara Raihan berjalan di sampingnya. Sederhana, tapi berwibawa. Di ruang tamu yang megah, Tuan Wijaya duduk dengan wajah tegas. Begitu melihat Raihan, matanya langsung berubah tajam. Jadi, ini orangnya? Aurel menatap ayahnya lurus. Iya, Pa, ini Raihan. Orang yang selama ini Aurel hina, tapi justru dia yang paling tulus sayang sama Aurel. Suasana menegang.
Raihan menunduk hormat. "Selamat siang, Pak. Saya tahu saya tidak pantas di mata Bapak. Tapi saya datang bukan untuk melawan. Saya cuma ingin jujur." Tuan Wijaya mengetukkan jarinya di meja. "Jujur? Tentang apa?" Raihan menatap Aurel sekilas, lalu berkata mantap. "Saya mencintai putri Bapak. Tapi bukan karena hartanya. Bukan karena keluarganya. Karena dia sudah mengajarkan saya arti harga diri dan kasih sayang." Ruangan hening seketika. Aurel menggenggam tangan Raihan erat di bawah meja, memberi kekuatan diam-diam. Ayahnya berdiri pelan. "Kau tahu apa akibat dari perkataanmu barusan, Nak?" Raihan menatap tanpa gentar. "Saya tahu, tapi saya juga tahu bahwa cinta yang benar tidak akan tumbuh dari rasa takut." Tuan Wijaya terdiam, menatap keduanya bergantian, dan dalam sorot matanya mulai muncul sesuatu yang bukan sekadar marah, tapi dilema. Beberapa detik hening terasa seperti selamanya. Aurel bisa mendengar detak jantungnya sendiri berpacu cepat, sementara Raihan tetap berdiri tegak, menatap ayahnya dengan hormat. Akhirnya, Tuan Wijaya menarik napas panjang. "Saya tidak akan memisahkan kalian dengan paksa," katanya perlahan. Aurel langsung menatap ayahnya. Matanya berkilat penuh harapan. "Tapi," lanjut sang ayah, suaranya berubah berat, "kalau kamu, Raihan, benar-benar mencintai putriku, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja keras." Raihan mengangguk perlahan. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Tuan Wijaya berdiri, lalu berjalan ke arah jendela besar. "Selama 6 bulan ke depan, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Tidak dengan bantuan siapapun. Tidak dengan mengandalkan nama keluarga kami." Ia berbalik, menatap tajam ke arah Raihan. "Kalau dalam 6 bulan, kamu berhasil mengembangkan bengkelmu menjadi usaha yang stabil dan cukup untuk hidup layak, maka aku akan menerima hubungan ini. Tapi, kalau tidak..." Ia menatap Aurel sebentar. Nada suaranya melembut tapi tegas. "Kamu harus melepaskannya, Aurel." Ruangan seketika terasa berat. Aurel memandangi ayahnya dengan mata bergetar. "Papa, 6 bulan itu waktu yang singkat." Tuan Wijaya menatap putrinya. "Justru disitulah ujiannya, Nak. Aku ingin tahu apakah cintamu cukup kuat untuk menunggu. Dan apakah cintanya cukup besar untuk berjuang?" Raihan menunduk hormat. "Saya terima, Pak." Aurel langsung menoleh, kaget. "Raihan! Raihan!" Namun, pria itu tersenyum lembut. "Aku tidak takut diuji, Aurel, karena aku tahu cinta yang kita punya bukan sekadar kata-kata manis." Setelah pertemuan itu, Aurel memeluk ayahnya sebelum pergi. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Papa, karena sudah mau memberi kesempatan walau lewat jalan yang sulit." Ayahnya hanya mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa. Tapi ada bayangan lembut di wajahnya yang dingin. Mungkin secercah rasa bangga yang belum sempat diungkapkan. Di luar, Raihan dan Aurel berjalan berdampingan menuju mobil. 6 bulan. Gumam Aurel lirih. Kedengarannya seperti waktu yang panjang sekali. Raihan menatapnya dengan senyum kecil. Untuk menunggu seseorang yang berharga, 6 bulan bukan apa-apa. Aurel tertawa kecil di sela haru. "Kamu benar-benar tahu cara menenangkan aku ya?" Raihan menjawab lembut, bukan menenangkan, tapi mengingatkan bahwa cinta ini pantas diperjuangkan. Hari-hari berikutnya pun dimulai dengan perjuangan nyata. Raihan bekerja keras mengembangkan bengkelnya, sementara Aurel diam-diam datang setiap sore, membawa makanan, atau sekadar duduk menemaninya bekerja. Mereka belajar tentang kesederhanaan, kesabaran, dan cinta yang tumbuh dari peluh, bukan kemewahan. Suatu malam, saat Raihan selesai memperbaiki mobil pelanggan, Aurel memberinya selembar kertas kecil. "Apa ini?" tanya Raihan. Aurel tersenyum. "Itu daftar impian kita. Bukan impian mewah, hanya hal-hal kecil.
seperti makan di warung langganan kamu, menanam bunga di halaman bengkel, dan menulis nama kita berdua di papan nama bengkelmu nanti. Raihan menatapnya dengan mata hangat. Aurel, kamu sadar nggak? Dulu kamu nggak akan mau menyentuh kursi bengkel seperti ini. Aurel terkekeh pelan. Iya, tapi sekarang justru disinilah aku merasa paling nyaman. Waktu berjalan cepat. 6 bulan terasa seperti 6 detik yang penuh peluh dan harapan. Raihan berhasil mengembangkan bengkelnya menjadi usaha kecil dengan 5 karyawan tetap. Bahkan ia mulai mendapat kepercayaan dari perusahaan otomotif lokal untuk menjadi mitra servis resmi. Hari itu, Aurel datang mengenakan gaun sederhana, membawa kue kecil bertuliskan, "Selamat untuk perjuanganmu, Raihan." Ia tersenyum, menatap pria yang kini berdiri di depannya dengan penuh kebanggaan. "Lihat, kamu sudah buktikan semuanya." Raihan menatap Aurel penuh rasa syukur. "Aku nggak akan bisa sampai sini kalau bukan karena kamu. Kamu yang jadi alasanku untuk terus maju." Sore itu, bengkel mereka ramai. Semua karyawan ikut merayakan keberhasilan itu. Namun sebelum matahari benar-benar tenggelam, mobil hitam berhenti di depan bengkel. Mobil milik Tuan Wijaya. Raihan dan Aurel saling berpandangan. Ayah Aurel keluar dari mobil, berjalan perlahan menuju mereka. Semua orang terdiam. Tuan Wijaya menatap sekeliling bengkel, lalu menatap Raihan. "Kau berhasil," katanya pelan. "Aku sudah lihat laporan usahamu. Tidak ada bantuan dari luar. Semua murni dari kerja kerasmu." Raihan menunduk hormat. "Terima kasih, Pak." Tuan Wijaya diam sesaat, lalu menatap Aurel. "Dan kamu, Nak, kamu juga membuktikan kalau cintamu bukan hanya perasaan sesaat." Aurel menahan air mata. "Papa." Tuan Wijaya menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada lembut yang nyaris bergetar, "Kalau begitu, aku tidak punya alasan lagi untuk melarang. Aku restui hubungan kalian." Air mata Aurel langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Raihan menatap sang ayah dengan mata berkaca-kaca, lalu menjabat tangannya dengan tulus. "Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan jaga Aurel seumur hidup saya." Tuan Wijaya menepuk bahu Raihan pelan. "Itu yang kuharapkan darimu." Aurel memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, Papa." Akhirnya, Papa percaya. Sang ayah tersenyum samar. Cinta sejati memang tidak butuh pembuktian besar. Cukup kesungguhan kecil yang bertahan lama. Kalimat itu terus terngiang di benak Aurel sepanjang perjalanan pulang. Ia duduk di kursi penumpang, menatap jendela yang memperlihatkan langit sore berwarna keemasan. Di sampingnya, Raihan menyetir dengan tenang, sesekali menoleh untuk memastikan senyum kecil itu tak pernah lepas dari wajah Aurel. Untuk pertama kalinya, hati mereka tenang. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak, dan tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah kedamaian, hasil dari perjuangan panjang yang mereka jalani bersama. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Aurel dan Raihan berubah perlahan tapi pasti. Bengkel yang dulu sederhana kini tumbuh menjadi usaha kecil yang ramai. Aurel membantu di bagian administrasi, sementara Raihan tetap di ruang servis seperti biasa. Namun yang paling indah bukan kesuksesan, melainkan kebersamaan mereka yang semakin hangat setiap harinya. Suatu sore, saat mereka menutup bengkel, Aurel memandangi papan nama besar di depan pintu. Era Geras, dirintis dari cinta dan kejujuran. Ia tersenyum kecil. "Kamu tahu, dulu aku bahkan gak bisa bayangkan duduk di tempat seperti ini." Raihan menoleh. "Dan sekarang, kamu pemilik separuhnya." Aurel tertawa lembut. "Pemilik separuh bengkel dan separuh hatimu, ya?" Raihan menatapnya lembut. "Kamu salah, Aurel. Kamu pemilik seluruhnya." Beberapa hari setelah itu, Aurel menerima pesan dari ayahnya. "Papa ingin bertemu kamu dan Raihan di taman belakang rumah besok sore." Aurel sedikit gugup,
Tapi Raihan hanya menggenggam tangannya. Tenang, papa kamu bukan lagi musuh kita. Mungkin ini tentang hal baik. Dan tebakan itu benar. Ketika mereka tiba di taman keluarga Wijaya, yang rindang, Tuan Wijaya sudah menunggu dengan wajah yang jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Di hadapannya terletak sebuah map kecil berisi dokumen. Aku sudah pikirkan ini matang-matang, katanya perlahan. Selama ini, aku terlalu sibuk menjaga nama keluarga, sampai lupa menjaga kebahagiaan anakku sendiri. Ia menyerahkan map itu kepada Raihan. Ini surat izin bangunan dan lahan baru. Aku ingin kalian kembangkan bengkel itu lebih besar, bukan sebagai warisan, tapi sebagai bentuk dukungan. Aku percaya kalian bisa. Raihan tertegun. Pak, saya tidak usah banyak bicara, potong Tuan Wijaya lembut. Anggap ini bukan hadiah, tapi kerjasama. Karena sejak hari ini, aku bukan lagi hanya ayah Aurel, tapi juga bagian kecil dari perjuangan kalian. Aurel memeluk ayahnya erat. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Papa. Sore itu, mereka bertiga duduk bersama di taman, menikmati senja yang perlahan turun. Tak ada kata-kata besar, hanya keheningan penuh kedamaian. Tanda bahwa luka lama telah sembuh dan cinta baru tumbuh di atasnya. Raihan menggenggam tangan Aurel, lalu berbisik, "Aurel, ada sesuatu yang ingin aku lakukan sejak lama." Aurel menatapnya heran. "Apa?" Raihan berdiri, lalu menunduk satu lutut di depan Aurel. Dari sakunya, ia mengeluarkan cincin sederhana yang terbuat dari perak murni. Ini bukan cincin mahal, tapi ini hasil dari kerja keras kita berdua. Aurel Wijaya, maukah kamu menikah denganku? Aurel menutup mulutnya, menahan tangis haru. Raihan, kamu gak perlu tanya dua kali. Iya, aku mau. Raihan tersenyum lebar, memasangkan cincin itu di jari manisnya. Sorak kecil terdengar dari belakang. Ternyata Tuan Wijaya berdiri tak jauh dari mereka, tersenyum bangga. Mungkin aku kehilangan sopir, tapi aku mendapatkan menantu yang luar biasa. Sore itu, langit berubah warna keemasan sempurna. Burung-burung pulang ke sarang, dan di bawah sinar lembut senja, dua hati yang dulu terpisah oleh dinding kesombongan kini bersatu dalam ketulusan. Aurel memeluk Raihan sambil berbisik, "Dulu aku berpikir cinta hanya milik orang yang punya segalanya. Tapi ternyata cinta justru milik orang yang mau berjuang tanpa pamrih." Raihan mengusap kepalanya lembut. "Dan kamu sudah membuktikannya, Aurel. Kamu bukan lagi wanita kaya yang sombong. Kamu wanita yang hatinya paling indah yang pernah aku kenal." Aurel tersenyum di pelukannya. "Dan kamu, pria sederhana yang membuat hidupku lebih berarti." Beberapa bulan setelah hari itu, langit pagi terasa lebih cerah dari biasanya. Burung-burung beterbangan di taman rumah keluarga Wijaya, sementara bunga melati yang ditanam Aurel bermekaran sempurna. Seolah tahu hari itu adalah hari paling bersejarah dalam hidup mereka. Aurel berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana. Tidak ada permata berkilau, tidak ada mahkota mahal, hanya kain lembut dengan renda kecil di pinggirnya, dan senyum yang memantulkan kebahagiaan murni. "Cantik sekali," bisik Rani, sahabat Aurel yang menjadi pengiring pengantin. Aurel tertawa pelan. "Dulu aku pikir aku harus terlihat sempurna untuk bahagia. Sekarang aku sadar, cukup jadi diri sendiri saja sudah lebih dari cukup." Di luar, Raihan berdiri gugup. Ia mengenakan jas abu-abu yang dipinjam dari Dimas, pria yang dulu sempat menjadi pesaingnya, tapi kini menjadi teman baik dan saksi pernikahannya. "Tenang bro," kata Dimas sambil menepuk bahunya. "Kamu gak kalah ganteng dari pengantin manapun." Raihan tersenyum kecil. "Aku cuma takut gak kuat nahan air mata. Kalau sampai nangis duluan, aku gak akan biarkan kamu lupa itu seumur hidup." Canda Dimas sambil tertawa.
Saat musik lembut mulai terdengar, semua mata tertuju pada Aurel yang berjalan di pelaminan kecil di halaman rumah. Tuan Wijaya menggandeng putrinya. Langkahnya pelan tapi penuh arti. Begitu sampai di depan Raihan, ia berhenti sejenak, menatap kedua anak muda itu dengan mata berkaca. "Raihan," katanya lembut, "hari ini aku menyerahkan anakku padamu. Jaga dia bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tulus." Dan Aurel, ia menatap putrinya. "Terima kasih sudah mengajariku arti cinta yang sebenarnya." Aurel menahan tangis. "Papa," ayahnya tersenyum, "sekarang pergilah dan bangunlah rumah tangga yang bahagia. Papa akan selalu mendoakan kalian." Upacara dimulai. Udara sore yang lembut menyelimuti halaman rumah itu. Sementara Dondon bergoyang perlahan, seakan ikut memberkati pernikahan mereka. Ketika Raihan mengucapkan janji, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku berjanji akan mencintaimu, bukan hanya di hari-hari indah, tapi juga di saat kita diuji. Karena bagiku, cinta bukan tentang mencari yang sempurna, tapi tentang bertahan dengan yang kita cintai." Aurel menatapnya dengan mata berembun, lalu menjawab pelan, "Dan aku berjanji tidak akan lagi menilai cinta dari harta, status, atau penampilan. Karena aku sudah belajar bahwa cinta sejati hanya bisa tumbuh dari hati yang mau belajar rendah hati." Semua tamu terdiam dalam haru. Beberapa meneteskan air mata, termasuk Tuan Wijaya yang menyeka matanya dayam-dayam sambil tersenyum. Setelah mereka resmi menjadi suami istri, pesta kecil dimulai. Tidak ada gemerlap lampu kristal atau orkestra mewah, hanya musik akustik, sederhana dan tawa hangat orang-orang yang mereka sayangi. Aurel menatap Raihan yang sedang berbicara dengan tamu-tamu bengkel. Ia tersenyum bahagia. Pria yang dulu ia remehkan kini menjadi rumah yang selalu ingin ia pulang. Rani menghampiri dan berbisik, "Kamu benar-benar berubah, Rel." Aurel menatap sahabatnya. "Iya, Ran. Mungkin karena cinta yang tulus memang punya kekuatan untuk membuat kita tumbuh, bukan hanya berubah." Menjelang senja, Aurel dan Raihan berdiri di tepi taman, memandangi langit oranye keemasan. Warna yang sama dengan hari mereka, saling berjanji untuk berjuang bersama. Raihan menggenggam tangan istrinya. "Kamu sadar nggak? Langit hari ini sama persis kayak waktu pertama kali aku berani menatap matamu di bengkel." Aurel tertawa kecil. "Iya, cuma bedanya waktu itu aku masih sombong." Raihan tersenyum hangat. "Dan sekarang kamu jauh lebih indah, karena hatimu sudah belajar mencintai apa adanya." Aurel menyandarkan kepala di bahunya. "Terima kasih, Raihan. Karena kamu, aku akhirnya tahu, cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan." Senja pun menutup hari dengan lembut. Lampu-lampu kecil di taman menyala, menerangi dua hati yang kini resmi bersatu. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Aurel memejamkan mata, merasakan angin sore yang hangat di pipinya. "Janji?" "Ya," bisiknya pelan. Raihan menatapnya lembut. "Janji apa?" "Kalau nanti kita punya anak, jangan ajarkan mereka untuk kaya lebih dulu. Ajarkan mereka untuk punya hati yang baik." Raihan tersenyum dan mengecup keningnya. "Itu janji yang paling mudah untuk kutepati." 5 tahun berlalu sejak janji itu terucap di bawah langit senja yang sama. Kini, di halaman rumah sederhana mereka, dua anak kecil berlari-lari di antara tanaman melati yang dulu ditanam Aurel dengan tangannya sendiri. Tawa bocah-bocah itu menggema, mengisi udara dengan kebahagiaan yang tulus. Kebahagiaan yang tak lagi diukur oleh harta, melainkan oleh kedamaian hati. Aurel duduk di teras, menatap pemandangan itu dengan senyum hangat. Raihan duduk di sampingnya, mengenakan baju kerja penuh noda oli, tapi wajahnya bersinar bahagia.
Aku masih ingat waktu kamu gak mau duduk di dekatku karena bajuku kotor. Raihan bercanda. Aurel tertawa. Dan aku masih ingat waktu kamu pura-pura gak denger waktu aku minta maaf. Kamu pikir gampang dengerin permintaan maaf dari wanita yang pernah nyuruh aku keluar dari mobil? Aurel menyenggol bahunya sambil tertawa. Ya ampun, kamu masih inget aja. Namun, di balik tawa itu, Aurel tahu cinta mereka tidak datang tanpa perjuangan. Ia pernah kehilangan arah, pernah dikuasai ego dan gengsi. Tapi kini, setiap kali menatap Raihan, ia sadar cinta yang sejati tidak menuntut untuk dimengerti, melainkan mengajarkan untuk memahami. Raihan menatap istrinya lama, lalu berucap pelan, "Kamu tahu, Rel, dulu aku gak pernah berani membayangkan hidupku bisa sampai di titik ini. Aku cuma ingin kerja jujur, bantu orang, dan mungkin punya satu orang yang percaya sama aku." Aurel menatapnya dengan mata lembut. "Dan sekarang, kamu punya 3 yang percaya. Aku dan 2 malaikat kecil itu." Raihan tertawa kecil, menatap anak-anak mereka yang berlari sambil memegang balon warna-warni. Sore itu, Tuan Wijaya datang berkunjung. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi sorot matanya masih sama, hangat dan penuh kebijaksanaan. Begitu melihat kekikukannya, wajahnya langsung berbinar. "Lihatlah mereka," katanya sambil tertawa, 2 bocah kecil yang lebih sering main lumpur daripada main di tablet. Aurel tersenyum. "Papa kan sendiri yang bilang, jangan ajarkan mereka untuk kaya dulu, tapi untuk punya hati yang baik." Tuan Wijaya mengangguk. "Dan kalian berhasil. Nak, kalian membuktikan bahwa kebahagiaan tak harus lahir dari istana." Ia menatap Raihan, menepuk bahunya pelan. "Terima kasih, Nak, karena sudah menjaga anakku lebih baik dari siapapun yang bisa kulakukan." Raihan menunduk hormat. "Saya yang berterima kasih, Pak, karena dulu Bapak memberi saya kesempatan. Padahal saya bukan siapa-siapa." "Sekarang kamu bukan siapa-siapa," jawab Tuan Wijaya tersenyum. "Sekarang kamu adalah seseorang yang berharga, bukan karena kekayaanmu, tapi karena hatimu." Malam pun tiba. Setelah semua tertidur, Aurel melangkah ke taman kecil di belakang rumah. Di sana, di bawah cahaya rembulan, bunga melati masih mekar seperti dulu. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau menurunkanku dari langit kesombongan, agar aku bisa belajar berjalan di bumi cinta yang sederhana." Raihan datang mendekat dari belakang, memeluknya pelan. "Ngapain sendiri?" "Cuma lagi bersyukur," jawab Aurel pelan. "Untuk apa?" "Untuk semua hal yang dulu aku anggap kekalahan, padahal ternyata itu jalan menuju kebahagiaan." Raihan memejamkan mata, menikmati angin malam yang lembut. "Cinta kita gak sempurna, Rel, tapi justru itu yang membuatnya nyata." Aurel mengangguk. "Iya, karena yang sempurna tidak mengajarkan apa-apa, tapi yang nyata mengubah segalanya." Beberapa tahun kemudian, bengkel Raihan berubah menjadi bengkel besar yang menampung banyak karyawan dari keluarga kurang mampu. Aurel membantu mengelola, bukan sebagai bos, tapi sebagai sahabat bagi semua yang bekerja di sana. Di dinding bengkel tergantung satu foto yang sangat berarti. Foto pernikahan mereka di taman kecil, dengan tulisan kecil di bawahnya, "Cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang mau menunduk bersama." Dan di bawah langit senja yang sama seperti hari itu, mereka kembali duduk berdua di teras rumah. Rambut Aurel kini mulai dipenuhi uban halus, dan Raihan masih dengan senyum hangat yang sama. Aurel berbisik pelan, "Kamu masih ingat janji kamu waktu itu?" Raihan menatapnya, tersenyum lembut. "Janji yang mana?" "Kalau kita punya anak, jangan ajarkan mereka untuk kaya dulu." Raihan tersenyum. "Aku ingat, dan aku rasa
Mereka sudah belajar hal yang jauh lebih penting. Aurel memiringkan kepala, penasaran. Apa itu? Raihan menatap matanya dalam-dalam, bahwa cinta sejati tidak perlu disembunyikan di balik kemewahan. Cukup ditanam di hati yang sederhana. Aurel tersenyum. Matanya berkilat oleh air mata kebahagiaan. Dan dari hati yang sederhana itu, tumbuh cinta yang abadi. Kadang, Tuhan menurunkan cinta lewat cara yang paling tidak kita sangka. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan bahwa cinta sejati tidak butuh megah. Hanya butuh hati yang mau belajar rendah hati. Kamu baru kerja sehari, tapi sudah berani atur-atur waktu